Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025, saya akan mengomentari Muhammad Taufik menggugat Joko Widodo, KPU Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Rektor Universitas Gadjah Mada ke Pengadilan Negeri Solo. Mengingat ramainya pendapat masyarakat terkait pro kontra terkait keaslian ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo, mengingat penyelesaiannya tidak baik, sedangkan pro Joko Widodo merasa ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo benar, tidak ada kepalsuan. Karena kalau ijazah Joko Widodo palsu, tidak mungkin bisa menjadi wali kota Solo selama 2 periode dan gubernur DKI Jakarta 1 periode dan menjabat presiden 2 periode. Berdasarkan hal tersebut bahwa ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo adalah asli. Sedangkan pendapat yang kontra menyatakan bahwa ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo adalah palsu. Mengingat tidak adanya pendapat yang sama satu sama lain, berbeda pendapatnya, yang satu menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli, sedangkan sebaliknya menyatakan ijazah Joko Widodo adalah palsu. Daripada ribut terus untuk mencari kebenarannya terkait ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Rektor Universitas Gadjah Mada, di mana Muhammad Taufik, seorang pengacara di Solo, menggugat 4 pihak, yaitu tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU Solo, tergugat 3 SMA Negeri 6 Solo, dan tergugat 4 Rektor Universitas Gadjah Mada. Maka tergugat 4 Rektor Universitas Gadjah Mada ke Pengadilan Negeri Solo sebagai berikut. 1. Tergugat 1 untuk tergugat 1 Joko Widodo diduga ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada tidak asli atau palsu. Karena kalau benar ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada asli, tetapi kenapa Joko Widodo tidak mau memperlihatkan ijazah sarjana kehutanannya kepada publik atau masyarakat umum? Karena ijazahnya asli, tidak ada ketakutan memperlihatkan kepada publik dan juga tidak masalah dipotret, terserah mau disiarkan kepada masyarakat umum. Tetapi Joko Widodo hanya boleh melihat sertifikat ijazahnya bila diminta hakim. Ditambah lagi boleh dilihat masyarakat, tetapi tidak boleh dipotret lewat handphone dan tidak boleh disebarluaskan ke publik. Berdasarkan alasan tersebut bahwa ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, ada dugaan ijazah Joko Widodo adalah palsu. Sehingga Muhammad Taufik menggugat Joko Widodo sebagai tergugat 1. 2. Tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum Solo. Ada dugaan ketika Presiden Joko Widodo mengikuti calon wali kota Solo, salah satu syarat menyerahkan ijazah aslinya sebagai sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada. Ada dugaan Komisi Pemilihan Umum Solo memberikan keringanan berupa sebenarnya ijazah Joko Widodo tidak asli, tetapi dinyatakan Komisi Pemilihan Umum bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli. Apa ada kaitannya dengan memberikan sejumlah uang diberikan Joko Widodo kepada aparat Komisi Pemilihan Umum, atau ada desakan dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar menerima ijazah Joko Widodo? Apa adanya. Adanya kecurigaan Komisi Pemilihan Umum menerima ijazah Joko Widodo, apa ada peran uang atau desakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
agar menerima ijazah Joko Widodo sebagai ijazah asli. Karena saat itu hubungan Joko Widodo sangat dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga ada dugaan Muhammad Taufik dijadikan tergugat dua untuk dapat mengetahui kebenaran ijazah Joko Widodo di muka pengadilan negeri Solo agar dapat dinilai masyarakat terkait keaslian atau tidak ijazah Joko Widodo. 3. Tergugat 3 Direktur SMA Negeri 6 Solo dalam melanjutkan kuliah ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menggunakan ijazah SMA Negeri 6 Solo. Padahal Joko Widodo sudah 5 tahun baru dibuka sekolah SMA Negeri 6 Solo. Demikian juga teman Joko Widodo bersama teman sekolahnya di SMA menyatakan menggunakan ijazah SPPJ Solo, sedangkan Joko Widodo berijazah SMA Negeri 6 Solo. Berarti ijazah SMA Negeri 6 Solo adalah diduga palsu, sehingga Muhammad Taufik menjadikan pimpinan sekolah SMA Negeri 6 Solo dijadikan tergugat 3 dan mengenai benar atau tidak dapat disaksikan masyarakat pada saat berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Solo. Bila terbukti Joko Widodo menggunakan ijazah SMA Negeri 6 Solo atas seizin pimpinan atau Direktur SMA Negeri 6 Solo, maka Direktur SMA Negeri 6 Solo dapat dikenakan hukuman denda dengan tuduhan memberikan kesempatan kepada Joko Widodo menggunakan ijazah SMA Negeri 6 Solo. 4. Tergugat 4 Rektor Universitas Gadjah Mada. Ketika alumni Universitas Gadjah Mada minta untuk melihat ijazah asli sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada, hanya bisa dilihat tetapi tidak boleh dipoto lewat handphone dan tidak boleh disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat sesuai kehendak Joko Widodo. Padahal Joko Widodo sudah tidak ada hubungannya dengan Universitas Gadjah Mada karena sudah lulus sebagai sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Gadjah Mada ada arsipnya ijazah Joko Widodo yang merupakan milik Universitas Gadjah Mada. Jadi seandainya Rektor Universitas Gadjah Mada tanpa seizin Joko Widodo untuk diperlihatkan ijazah Joko Widodo ke muka umum dan dipoto untuk disebarluaskan kepada masyarakat, tidak ada masalah, dan Joko Widodo tidak bisa melarang Rektor Universitas Gadjah Mada karena ijazah sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada sudah miliknya Universitas Gadjah Mada sendiri berupa arsip sebagai pertinggalnya di sekretariat Universitas Gadjah Mada. Mengingat Rektor Universitas Gadjah Mada tidak bersedia memperlihatkan ijazah sarjana kehutanan Joko Widodo dan juga tidak boleh dipoto dengan handphone serta tidak boleh disebarkan kepada masyarakat, merupakan melanggar aturan hukum karena Universitas Gadjah Mada milik negara yang berkewajiban memberikan informasi atas ijazah Joko Widodo kepada masyarakat umum. Karena Joko Widodo mantan pejabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, di mana selama menjabat presiden sudah digaji negara sebagai uang rakyat yang diperoleh lewat pajak masyarakat. Demikian juga mendapat uang pensiun dan juga mendapat rumah pensiun di dekat kota Solo. Mengingat mantan Presiden Joko Widodo mendapat gaji dan uang pensiun dari uang rakyat, oleh karena itu masyarakat berhak melihat ijazah Joko Widodo dan berhak memotonya lewat handphone serta bisa disebarkan ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah Joko Widodo serta untuk mengetahui kejujuran Joko Widodo selama melaksanakan tugasnya sebelumnya. Bila sampai Joko Widodo ketahuan tidak jujur, alumni Gadjah Mada bisa menuntut Joko Widodo membayar hutang negara sebesar 7.000 triliun kepada Bank Dunia yang merupakan tanggung jawab Joko Widodo semasa menjabat presiden, dan sekarang hutang negara sebesar 7.000 triliun dibebankan pelunasannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan alasan tersebut banyak unsur kesalahannya sehingga Muhammad Taufik menggugat ke Pengadilan Negeri Solo yang menjadikan tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum, tergugat 3 pimpinan SMA Negeri 6 Solo dan tergugat 4 Rektor Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan informasi di atas, kemungkinan besar gugatan Muhammad Taufik akan diterima hakim atau memenangkan Muhammad Taufik dengan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya berbeda satu sama lain. Diduga hukuman denda terbesar dikenakan kepada Joko Widodo penyebab terjadinya semua masalah tersebut. Harapan saya, semoga Pengadilan Negeri Solo mengenakan hukuman denda kepada keempat tergugat tersebut dan besarnya hukuman denda berbeda-beda besarnya. Atas hukuman denda tersebut, ada dugaan hukuman denda terbesar dikenakan kepada Joko Widodo sebagai awal timbulnya masalah tersebut. Terlebih Joko Widodo boleh melihat ijazahnya, hanya tidak boleh dipotret lewat handphone serta tidak boleh disebarkan ke masyarakat. Sekian dan terima kasih.